solihah solihah, calon mantu idaman, sama penghuni surga, amin. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, biar berkah dari awal kita belajar sampai nanti sore. Silakan untuk anak dipersiapkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini ada yang mau berangkat? Siapa? Khalila sakit. Oke. Nah, tadi udah berdoa ya, terus apa namanya? Udah absen juga. Nah, ini saya akan tunggu ya. Oke, semuanya berdiri. Masih ingat dengan jadwal kita? Oke. Kalau Bu Fitri bilang SMPT Dinama, oke, sekali lagi biar mantep ya. Yang keras biar kalian semangat belajarnya. Sekali lagi, SMPT Dinama. Allahu Akbar. Terima kasih. Selamat duduk kembali. Oke, kita lanjutin ya. Nah, beberapa waktu lalu materi pertemuan sebelumnya adalah apa? Bentuk mobilitas sosial. Ya, ada vertikal, mobilitas sosial vertikal dan mobilitas horizontal. Nah, sekarang kita mau ngapain ya? Let's see, kita lihat. Nah, apa? Nah, di sini punya kartu, ya. Punya kartu. Ini ada berapa orang? Ada berapa orang belakang? Berapa? 10, 3, 4, 5. Sini juga 10. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Sini berapa?
7 pagi 1 2 3 1. Oke, silakan ditulis cita-cita kalian ya, yang gede, maksudnya secukupnya aja di kertas ini. Silakan ditulis. Setelah ditulis kalian sematkan di sini, ya. Kalian sematkan di sini, ya. Silakan ditulis. Terserah, boleh kasih nama, boleh enggak. Ya, silakan cita-cita kalian apa? Tulis di sini. Udah belum? Udah? Sudah? Ada yang belum? So, atau kalau udah ditempel dulu di kerudungnya, di sini. Ya, di sebelah mana? Terserah dia sebelah mana, pokoknya diambil di sini. Ya, tempel dulu itu. Terserah, ya boleh di situ. Sudah semua? Oh, cinta belum nih. Cinta masih nungguin Rangga kayaknya. Sudah? Sudah semua? Oke. Nah. Aras sudah? Oke. Sudah belakang? Mau? Oke. Ini buat apa? Kenapa? Ini buat apa? Ini buat apa? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak buat apa? Buat spill. Sepil? Di spill gitu? Kira-kiranya apa? Enggak juga. Buat robok? Bukan. Ini adalah sebagai pengingat kalian, ya. Pengingat kalian bahwa ketika kalian duduk di sini, kalian itu punya namanya tujuan, ya. Kalau misalnya lagi males sama belajar, ingat tujuan kalian. Mau jadi apa saya nanti, ya. Ya kan? Nah, itu tujuannya apa sekolahnya. Seperti itu ya. Lalu ada korelasi, sambungan, berhubungan dengan materi kita, yaitu tentang mobilitas sosial. Sekarang kalian siswa yang yang ditempel kalian itu apa? Coba ditanya. Tujuan masa depan kalian. Yang ditempel apa itu? Kata-kata apa? Guru. Kamu apa? Dokter anak. Kamu apa? Oh, dokter. Kamu apa? Psikolog. Nah, ada guru, ada dokter, ada psikolog. Tadi ada yang nanya, Bu, kalau anggota DPR sama anggota Dewan Tes sama apa? Enggak, sama ya. Cuma bedanya ada anggota dewan di kabupaten, ada anggota dewan di provinsi, dan ada anggota dewan di pusat. Silakan aku dipilih, Zahra maunya yang mana? Ya, boleh semuanya. Kalian boleh mencapai cita-cita kalian apapun itu, gitu ya. Berarti kalau kalian sudah mencapai cita-cita tersebut, termasuknya mobilitas sosial apa? Apa? Iya, betul. Mobilitas sosial vertikal climbing. Nah, ini apa? Ini adalah surat Ar-Ra'd, dan ternyata mobilitas sosial sudah dibahas oleh Allah, gitu ya, di Al-Qur'an surat bahwa
Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Jadi betul bahwa semua ilmu itu ada di Al-Quran. Makanya kalian gak boleh males belajar Al-Quran, gak boleh males untuk hafalan, gak boleh males untuk murojaah. Jadi harus selalu semangat bahwa seorang dokter pun adalah seorang hafizah. Biar apa nanti obatnya minimal ketika dokternya solehah gitu ya, akan ada keberkahan tersendiri untuk pasiennya dan orang-orang sekitarnya, seperti itu ya. Nah, tujuan kita hari ini buat apa sih kita belajar mobilitas sosial? Yang pertama adalah menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nanti kalian kalau mau meraih cita-cita pasti aja ada hambatannya. Tapi ada juga penyemangatnya apa aja. Nanti kita bahas hari ini. Lalu yang kedua adalah kalian mampu menyajikan dan mengungkapkan gagasan yang ide yang kalian punya di depan kelas ya. Nama lainnya adalah presentasi. Zaman dulu Bu Fitri presentasi itu kalau depan kelas apa ya, keringet dingin, terus otrek-otrek namanya apa ya, gini tuh apa, tremor namanya ya deg-degan lah ya namanya. Zaman SMP Bu Fitri gak berani ngomong kayak gini di depan, beraninya di belakangnya Zahra tuh, sama belakangnya siapa namanya, Arafah, di situ duduknya paling belakang ya. Tapi insya Allah kalau misalnya anak-anak SMP di rumah berani-berani ya. Oke. Nah, udah pada sarapan belum? Ayo, kemarin siapa yang jajan Indomie di Mama Bintang? Iya. Yang suka siapa nih di sini? Ternyata ada yang gak suka Indomie. Bu Fitri kira semuanya suka. Jargonnya Indomie gimana sih? Iya, jargonnya Indomie. Iya. Sampai kapanpun ke ujung dunia pun kalian akan menemukan Indomie, insya Allah ya. Jadi kalau misalnya kalian perginya ke Jerman, ke Jepang, kemana-mana, kalian kangen sama empal gentong, di sana nggak ada jualan empal gentong, pergi aja ke supermarket yang ada Indominya. Cari Indomie rasa empal. Pinter ya. Nah, kita let's go, kita nonton bareng dulu ya. Anggap aja ini XX1 gitu ya. Anggap aja ini XX1. Kita nontonnya di sini, nanti liburan kita bareng-bareng boleh deh nonton ke bioskop ya. Kita pernah loh waktu SMA tahunnya siapa ya? Iya, pernah nonton Keluarga Cemara bareng-bareng. Terus satu angkatan pernah. Jadi di booking bioskopnya, tapi bioskopnya ya anak-anak. Maksudnya cerita untuk anak-anak yang banyak positifnya. Oke, kita lihat ini dulu ya. Nanti sampai di situ, setelah bisnis logistik yang dikelola mulai berkembang, Sudono saling merambah ke usaha lain di bidang produksi sabun dan produk yang dibutuhkan oleh tentara. Buat yang baru gabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar bisnis, keuangan, dan mindset sukses. Halo Business Hackers, kembali lagi dengan saya Hugo Ivan. Anda suka makan Indomie? Mie instan yang murah meriah dan enak lezat itu? Atau Anda sering mendengarkan suara legend ini? Atau Anda pernah lewat mencium bau ayam yang digoreng di KFC? Lalu ketika Anda mampir di minimarket, Anda melihat berbagai merek seperti Supermie, Indomilk, Popmie, Kitella, Cheetos, Kitato, dan Lay's. Nah, semua itu ternyata milik pengusaha bisnis produk makanan di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Grup Salim? Bisa dikatakan hampir semua orang Indonesia pernah mencicipi produk makanan
buatan Indofood hingga Bogasari. Nah ini bosnya ya. Ini begitu memberita ya, gak hanya jadi penguasa bisnis makanan, namun juga merambah ke bisnis perbankan. Salim Group pernah menjadi pengendali saham Bank BCA, bank swasta terbesar di Indonesia. Sebagai konglomerasi bisnis, berita bisnis Grup Salim tersebar di hampir semua sektor, mulai dari retail, otomotif, jalan tol, properti, telekomunikasi, perkebunan, dan sebagainya. Kerajaan bisnis Grup Salim bermula dari perdagangan yang dijalankan oleh Sudono Salim. Bisnis pertamanya yakni jual beli cengkeh. Dulu, Sudono Salim hanyalah seorang buruh di sebuah pabrik tahu dan kerupuk di Kudus. Bahkan sebelum sampai di Kudus, ia sempat menjadi gelandangan selama 4 hari di Surabaya. Memiliki semangat untuk bisa menjadi pribadi yang sukses, ia tidak puas hanya dengan menjadi seorang buruh. Sembari bekerja, beliau berusaha mencari inspirasi bisnis yang mungkin untuk dijalankan pada saat itu. Hingga pada akhirnya nih, Sudono Salim melihat bahwa perdagangan cengkeh serta tembakau sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Sudono Salim mendapatkan modal bisnis dari mertuanya yang dikenal sebagai salah satu saudagar ternama di Kudus. Dari modal itulah, Sudono Salim mampu mengikuti jejak sang mertua menjadi bandar cengkeh yang disegani di kota Kudus hanya dalam kurun waktu 1 tahun aja. Wah, hebat banget ya. Rahasianya adalah Sudono Salim mampu bekerjasama dengan supplier cengkeh asal Sumatera sampai Sulawesi. Terlihat dari tekad tersebut, Sudono memiliki sifat yang gesit dan mampu melihat peluang bisnis hingga membuatnya bisa menjadi seorang pengusaha ternama. Meski modal yang dimiliki hanyalah pemberian dari sang mertua, ia dapat mengembangkannya dengan sebaik mungkin hingga bisnis yang dikelolanya bisa segera meroket. Namun, jelas aja ya, gak ada pengusaha sukses yang gak pernah bangkrut. Sudono Salim harus mengalami pengalaman pahit nih, karena bisnis cengkeh yang dikelolanya tersebut bangkrut. Bukan dari kesalahannya sendiri. Bisnis cengkeh tersebut bangkrut karena adanya invasi dari pihak Jepang yang membuat hampir semua kegiatan masyarakat Indonesia menjadi terhenti. Ya, Sudono Salim sudah menjadi pengusaha sejak zaman penjajahan loh guys. Wah, sudah dipastikan zaman itu adalah zaman yang sulit ya untuk jadi pengusaha. Alhasil, ia pun harus kembali mencari solusi usaha lain dalam selang waktu 3 tahun dari penjajahan Jepang tersebut. Pada 1945, pasca Jepang telah memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, intuisi bisnis Sudono Salim kembali diuji. Ia berusaha mencari peluang bisnis lain yang mampu mengembalikan masa kejayaannya. Melihat bangsa Indonesia yang masih berjuang melawan Belanda yang ingin berkuasa kembali, ia memutuskan untuk berbisnis kebutuhan logistik, kebutuhan medis, hingga persenjataan bagi tentara pejuang. Wah, tak berhenti sampai di situ. Setelah bisnis logistik yang dikelola mulai berkembang, Sudono Salim merambah ke usaha lain di bidang produksi sabun dan produk yang dibutuhkan oleh tentara, khususnya anggota TNI Angkatan Darat. Insting bisnis Sudono Salim tersebut tentu berada di luar nalar masyarakat awam ya, karena jelas saja waktu itu keadaan kacau sekali. Namun, ia mampu melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Hingga pada tahun 1950-an, Sudono Salim membuka bisnis baru di bidang perbankan dan memfokuskan layanan pada pemberian pinjaman kredit. Ide bisnis ini juga muncul karena Sudono Salim membaca keluhan masyarakat yang tidak mampu membeli barang yang dijual dengan cara tunai. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Bank Sentral Asia di tahun 1960 yang kini dikenal dengan nama BCA. Setelah kinerja BCA dapat dikatakan mapan, ia kembali mencari ide usaha lain yang cemerlang. Mengetahui bahwa masyarakat Indonesia terlalu bergantung pada kebutuhan nasi, Sudono Salim mulai mengembangkan bisnis tepung terigu. Nah, tepung terigu bermerek Bogasari ada sebagai upaya mengurangi konsumsi publik akan produk nasi. Kepemilikan beberapa perusahaan oleh Sudono Salim menggerakkannya untuk membentuk sebuah perusahaan utama yang diberi nama Salim Group Indonesia. Berusia senja, ditambah dengan kondisi Indonesia yang mengalami krisis moneter di tahun 1998, Sudono Salim memutuskan untuk mewariskan bisnisnya kepada sang anak nih, Antoni Salim. Antoni memiliki tantangan yang sangat besar pada awal mula ia menjadi pemegang utama Salim Group. Pasalnya, pasca krisis moneter Indonesia tersebut, Salim Group berada di ambang kebangkrutan
karena memiliki utang yang nggak main-main nih, mencapai 55 triliun rupiah. Gila banget sih. Dampak krisis moneter memang cukup dahsyat karena dapat membuat sebuah perusahaan raksasa untuk gulung tikar. Namun, Anthony Salim selaku pemilik dari Salim Group juga mewarisi insting bisnis seperti sang ayah nih. Sebagai upaya untuk melunasi hutang tersebut, Anthony Salim rela untuk melego atau melepaskan sejumlah saham pada beberapa subsidiari Salim Group seperti BCA, Indosemen, dan juga Indomobil. Keputusan ini terbukti dapat menyelamatkan Salim Group beserta sejumlah anak perusahaannya dari ambang kebangkrutan. Di bawah kepemimpinan Anthony Salim dalam mengelola Salim Group, Indofood dan Bogasari berhasil digadang-gadang sebagai produsen mie instan dan tepung terbesar, tak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Terbukti ya, Indomie sudah sampai ke Afrika. Bahkan orang-orang Afrika sangat gemar nih makan Indomie. Hal ini tentu menjadi bukti nyata bahwa masa kejayaan Salim Group telah kembali hingga saat ini. Bahkan sama halnya keputusan yang dilakukan sang ayahanda, Anthony Salim juga mulai mengembangkan bisnis di sektor yang berbeda. Kini Salim Group telah menjadi salah satu perusahaan raksasa dan paling berpengaruh di Indonesia. Mendengar kisah di atas, emang bener sih ya kalau pengusaha itu harus jadi gila dulu ya. Karena grup Anthony Salim bisa bertahan walaupun di saat krisis perang dan krisis moneter sekalipun. Kalau Anda gimana? Tertarik menjadi pebisnis? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Tidak buat jadi pebisnis. Ya. Tak berhenti sampai di situ. Nah, tadi videonya cerita tentang siapa? Siapa? Bu Fitri mau menyapa yang di sebelah sini dulu. Siapa Fit? Grup Salim. Mereka tuh bergerak di bidang apa? Mereka punya produk apa? Indomie. Selain Indomie, sabun. Terus yang suka kalian jajanin di Indomaret? Iya, susu. Jadi ada Indomie, itu makanan favorit kita semua ya. Nah, dalam keperjalanannya itu mereka ada hambatannya enggak? Apa tuh? Apa? Tanya apa? Yang krisis ekonomi sama yang gara-gara Belanda menguasai Indonesia. Ya betul. Jadi yang hambatan, tapi mereka juga punya semangat, punya masa depan, punya ada yang mendorong mereka untuk apa? Untuk bangkit kembali. Harusnya pemuda Indonesia seluruhnya seperti grup Salim ya. Jadi bisa memperkenalkan Indomie hingga kemana? Afrika. Nah, itu ya. Kita nanti akan belajar tentang faktor penghambat dan pendorong. Jadi tadi ada hambatannya banyak banget, tapi ada juga yang mendorong agar grup Salim harus tetap eksis karena banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada grup Salim ya. Oke. Nah, setelah ini untuk lebih memahami apa sih gitu ya faktor pendorong dan faktor penghambat, kita belajar kelompok dulu. Tapi kelompoknya sama teman sebangku aja, kecuali anak nanti ikut ke depan ya. Masa sendirian, nanti sama teman tak kasat mata gitu ya, horor juga ya. Nah ini masing-masing kelompok akan diberikan lembar kerja oleh Bu Fitri ya. Lalu kelompok menyelesaikan permasalahan yang akan ada di lembar kerja. Nanti Bu Fitri kasih lembar kerjanya. Lalu semua anggota kelompok wajib berperan aktif. Kan cuma dua jadi aktif semua insya Allah ya. Yang satu searching, yang satu nulis gitu ya. Nggak ada yang
Oke, lalu masing-masing kelompok menyelesaikan diskusi dalam waktu 20 menit. Sekarang pukul berapa? Nah, berarti tepat jam 10 harus sudah selesai. Berarti 10 lebih 5 lah, nanti Bu Fitri kan ngasih LK-nya dulu. Lalu nanti setelah setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi. Karena ini banyak kelompoknya nanti yang tidak kebagian ditunjuk ya. Seperti biasa yang kemarin, kalian nanti presentasinya lewat video ya. Nanti dikirim ke grup WA. Oke, yang sini bagi dulu ya. Saatnya istirahat. It's time to have a break. Ya, kita istirahatnya nanti ya. Oke, silakan dibaca dulu clue-nya, perintahnya, atau apa namanya, tuntunannya apa ya. Pokoknya itulah, dibaca dulu silakan, lalu nanti dijawab pertanyaannya. Oke, betul, nanti kita harus selesai di jam 10 lebih 5 ya. Silakan boleh bekerja dari sekarang, jangan berantem ya. Maksudnya gini, yang satu pengen ini, yang satu pengen ini. Kita harus sama-sama satu tujuannya. Jadi satu bagus, satu kelompok, satu aja, satu tokoh ya. Jangan aku maunya Lia Ricis, terus satunya Bu aku maunya penguliannya gitu ya. Ya udah, berarti keluarga Ricis gitu aja. Nggak bisa ya, cuma satu kan. Oke, silakan dikerjakan. Iya maaf, handphonenya masih di depan dia. Aduh. Oke, jangan gerudugan. Satu orang HP-nya butuh satu aja kan, berarti satu bangku, satu. Silakan untuk barisan sebelah sana dulu, yang 3 ambil handphonenya silakan. Lalu disusul oleh barisan sini ya, satu orang aja. Lalu disusul oleh barisan ini, silakan. Boleh nggak dua-duanya? Nggak, satu aja ya, satu aja cukup. Terima kasih loh, tadi udah ada yang ingetin Bu, HP-nya gimana cara kita nyarinya ya, orang ada handphonenya. Yuk dipilih, jangan ambil yang bagus. Maksudnya HP-nya apa, terus ngambilnya apa gitu. Punyanya masih. Oke, silakan Hansa. Sudah semua? Sudah bisa bekerja ya? Oke? Ya, silakan sok dicari, di searching terus. Nanti kan di situ ada pertanyaannya ya. Dikorelasikan, ya. Kan kalian belum tahu kan, Bu, faktor pendorongnya apa aja sih? Bu, faktor penghambatnya apa aja sih? Nah, silakan kalian boleh ekspor di internet, pun boleh. Kan biasanya nggak boleh. Ya boleh, nggak bisa. Ya, iya, ingatin ngambil HP-nya ada kuotanya ya. Jangan boleh kalau sama yang punya HP-nya. Bu, hotspot boleh nggak? Boleh, tapi jangan ke Bu Fitri ya, Bu Fitri aja.
Syifa siapa? Belum. Cin, Bilgi siapa? Belum. Belum nyari siapa lagi? Maeda, programmer masih nyari. Siapa? Belum. Zara, siapa? Biografinya siapa? Siapa aja yang kalau lihat nanti lama, maksudnya memakan waktu siapa aja boleh. Mau? Siapa mau? Pendiri KFC. Oh, yang ada bapak-bapak itu ya? Opa-opa ya? Opa-opa. Ini apa? Jerban Sinangga nanti, oke lah. Lagi di sini sama Jem itu ya, sama Jessica Jem ya. Oh Jem, ini siapa? Ada satu siapa? Pendiri dekor ya boleh. Ini siapa? Raffi Ahmad. Oh iya Raffi Ahmad. Ini siapa? Belum. Boleh siapa aja ya? Bebas. Nah, siapa Nan? Aku ini siapa? Maudy Ayunda. Oh, kalian pasti punya cita-cita yang sama Maudy Ayunda. Nikah sama opa-opa ya? Oh enggak, tadi ya boleh. Gak harus dari Indonesia, boleh dari luar negeri. Kalau luar negeri kalau ada apa ya? Siapa? Oh, apa mikir? Bentar, butuh waktu untuk ke situ. Bentar. Siapa? Judika, oh boleh. Nanti kalau maju ke depan kan nyanyi ya? Nyanyi. Ahmad Syaroni, oke lah boleh. Jangan terlalu banyak berpikir untuk mencari biografi siapa nantinya lama gitu ya. Boleh siapa aja. Atau kalian mengidolakan orang tua kalian, it's okay. Kalau kalian mengidolakan orang tua kalian, karena pernah ya, kakak kelas kalian dulu Bu Fitri minta tugas untuk wirausahawan sukses, Bu. Profil wirausahawan sukses itu ayah saya. Oh, silahkan, nggak apa-apa kalau misalnya mau mengabadikan kisah ayahnya di tugas, nggak apa-apa, boleh banget. Ini belum nemu juga.
Ya, nah itu kan barisnya cuma dikit ya. Nanti boleh kalian nulisnya kalau nggak cukup boleh di belakangnya atau di ini nih kayak kelompoknya Queen. Satu baris itu 3 gitu, maksudnya 3 tulisan 3 baris gitu boleh. Ya, diperbolehkan. Kreasikan ini bisa dibaca nantinya. Pada tahun 2015 untuk mengangkat singer-singer terkenal. Sebenarnya ada saus dari Indonesia itu masuk sekarang dia Jangan berantem.
Tes. Oke teman-teman, nanti tadi ada yang bertanya ya, nggak jelasin satu dia semuanya mendengar. Bu, kalau yang poin E itu gimana? Nah, orang sukses itu pasti ada hambatannya dalam meraih kesuksesan tersebut. Bu, gimana kalau misalnya orang itu dari kecilnya udah jadi sukses, maksudnya kayak Rafathar, Cipung gitu ya. Maksudnya udah kaya dari lahir gitu ya. Nah, mereka dalam meraih cita-citanya pasti ada hambatan ke depannya. Nah, hambatannya itu apa? Masalahnya apa? Kayak kita mau pergi ke sekolah, ya, motornya bocor, atau memang gojeknya terkena macet, atau mamahnya masak nggak berhenti gitu ya. Jadi yang nganter lama. Nah itu adalah hambatan ketika mau berangkat sekolah. Kalau di pertanyaan ini adalah hambatan orang tersebut ketika meraih cita-citanya apa masalahnya, gitu ya? Paham? Reminder pengingat 5 menit lagi ya, 5 menit lagi ya, 5 minutes again.
Saatnya jam terbang dimulai. It's time to begin the next lesson. Oke, sudah selesai belum? Dipercepat ya nak. Aja suwe-suwe soalnya udah melampau, bukan melampau, hampir selesai ya. Waktunya habis selesai.
udah selesai ya. Kita sekarang waktunya melihat teman kita untuk presentasi di depan. Oke, sebelum itu silakan handphonenya ya udah, HP di situ dulu ya. Nanti setelah teman kalian presentasi, tapi nanti silakan taruh di mana namanya di depan HP-nya. Ya. Oh salah. Oke, sekarang waktunya presentasi. Silakan Bu Fikri mau kelompoknya Maura maju ke depan. Yeay, kita kasih oplos dulu dong. Silakan Maura. Di sini aja ya, di sini. Di sini. Nah. Ya, sambil HP-nya dikumpulin. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan mengambil cerita atau kisah perjalanan bisnisnya KFC. Pada pernah makan kan? A. Siapa orang sukses yang kalian baca? Colonel Sanders. B. Bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses? Di usianya yang ke-6 tahun, sang ayah meninggal dunia. Karena sang ibu bekerja, Sanderslah yang mengurus saudara-saudaranya. Dimulai dari umur 16 tahun, yang sudah banyak melamar dan bekerja, namun berakhir dipecat. Sampai akhirnya di 1939, dia menemukan resep ayam goreng yang lezat. C. Bagaimana usaha orang tersebut untuk sukses? Pada 1952, Sanders membuat kesepakatan dengan PT Harman. Ia menjual resep ayam miliknya dengan kesepakatan mendapat royalti. Selama 2 tahunnya berkeliling, hanya bisa memuaskan 5 restoran saja. D. Apakah orang tersebut dalam berusaha selalu berhasil atau pernah juga mengalami kegagalan? Resep ayamnya lebih banyak ditertawakan yang ditolak. Selama 2 tahun berkeliling, ia sudah mendapatkan lebih dari 1.000 penolakan. E. Bagaimana hambatan orang tersebut untuk menjadi sukses? Mengalami banyak penolakan dan cemooh, namun ia pantang menyerah dan yakin ia akan berhasil. F. Bagaimana kegiatan sosial orang tersebut setelah menjadi orang sukses? Sanders memutuskan untuk menjual usaha tersebut kepada John Brown Jr. dan Jack French. Ia tetap bekerja di usia yang menginjak kepala 8, dan walaupun hartanya sudah tak terhitung, ia masih sering berkunjung ke cabang-cabang KFC di berbagai wilayah bahkan negara untuk memberi motivasi, promosi, atau melakukan inspeksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau misalnya temennya habis presentasi, tepuk keren ya. Ya. Coba tes dulu deh, di sini mau ngetes. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Memang keren. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita nyebrang ke kanan, ke depan. Silakan Hansa maju ke depan. Kasih aplaus untuk Hansa. Hansa dan Audia, ya kan? Soalnya pakai masker, jadi menerka-nerka Bu Fikrinya. Oke, satuan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama Audia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. A. Siapa orang sukses yang paling baca? Khairul Tanjung. B. Bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses? Khairul Tanjung berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan ketika ia kuliah di UI, ia mencari uang saku tambahan dengan berbagai macam cara, seperti berjualan alat tulis, kaos, dan jasa fotokopi, hingga berbisnis alat kedokteran, meski akhirnya bangkrut. Tetapi ia tetap memperoleh prestasi sebagai jurnalis teladan. Setelah lulus kuliah, ia memutuskan untuk mendirikan bisnis bersama temannya. Namun tak lama kemudian ia keluar dan mendirikan bisnisnya sendiri yang diberi nama Paragraph. Bagaimana usaha orang tersebut untuk sukses? Bersama dengan Paragraph, Khairul Tanjung mengakui sisi bank keamanan diubah namanya menjadi Bank Mega. Ia juga mendirikan stasiun televisi, yaitu Trans TV. Kemudian merubah nama perusahaannya jadi PT Corp. Setelah itu, ia terus melakukan ekspansi dan memperluas bisnisnya ke berbagai macam sektor. Kekayaan Khairul Tanjung terus mengalami peningkatan. Bahkan Khairul Tanjung masuk ke dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia. D. Apakah orang tersebut dalam berusaha selalu berhasil atau pernah juga mengalami kegagalan? Pernah. Saat ia membuka bisnis alat kedokteran yang akhirnya bangkrut. E. Bagaimana hambatan orang tersebut untuk menjadi orang sukses? Ia terlahir dari keluarga kurang mampu sehingga mencari uang saku tambahan dari hasil kerja kerasnya sendiri. F. Bagaimana kegiatan sosial orang tersebut setelah menjadi orang sukses? Ia terus melakukan ekspansi dan memperluas bisnisnya hingga menjadi lebih besar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk keren. Keren, keren. Keren, keren. Pokoknya memang keren. Tadi kita udah mendengarkan gitu ya. Yang kelompok pertama tadi apa? KFC. Ya. KFC. Jagonya ayam. Gitu ya, jagonya ya. Terus setelah KFC kita ke bisnis apa? Hasan? Pak Khairul Tanjung itu bisnis apa? Media gitu ya, transport, bank juga. Padahal judul bukunya Khairul Tanjung anak singkong. Nah, sekarang kita ke makanan lagi nih, ya. Dengan pedis jiwinya, ya. Siapa yang punya pedis jiwi, yang punya menanti? Oh, tahu semua. Oke, silakan kelompok Jarang Paling Sinabar. Sinabar itu ya, si Jabat ya. Iya. Silakan kelompok Jarang Paling si Jabat. Kita nanti kali aja kalau mereka maju, kita dikasih menanti satu-satu. Diminta ini ya, minta sponsor ke menanti gitu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Rahma dan di sebelah kanan saya Kang Zahra akan mempresentasikan tentang orang sukses yakni Jerome Colin Sijabat. Jerome Colin Sijabat atau yang lebih dikenal dengan Jerome memulai karir sebagai YouTuber dan selebriti Instagram sejak tahun 2016.
ia berhasil meraih beasiswa Minsui Busan yang diberikan oleh Minsui dan COTD, salah satu trading company terbesar Jepang, kepada Jerome untuk melanjutkan pendidikan di Waseda University. Perjuangan Jerome tidaklah mudah. Sedari awal, Jerome sudah menyampaikan mimpinya ke orang tuanya untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Tetapi keluarganya memiliki keterbatasan ekonomi. Jerome Pauline pada saat itu merupakan murid SMAN 5 Surabaya. Tidak patah semangat dan tetap mencari beasiswa untuk berkuliah di luar negeri. Jerome tidak berjuang sendirian. Orang tuanya terus memotivasi untuk mendapatkan beasiswa. Orang tuanya percaya bahwa anaknya memiliki kemampuan untuk berkuliah di luar negeri. Tercatat dalam sejarah kehidupan Jerome, dia pernah meraih nilai 10 besar tertinggi se-Jawa Timur saat kelas 9. Dia memang dikenal memiliki banyak prestasi di sekolah. Saling seringnya belajar, Jerome dikenal sebagai anak yang kecanduan belajar bukan tanpa Jerome kecanduan belajar. Menurut dia, ketika ingin mencapai target, pastinya harus berjuang secara mati-matian untuk meraih mimpinya yang dia inginkan. Jerome sampai saat ini masih aktif menjadi YouTuber dan juga memiliki perusahaan Mantap Corp. Di samping itu, ia sering memberikan edukasi tentang matematika dan bahasa Jepang di channel YouTube-nya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang keren, Oke. Nah, Bu Fitri harap kalian juga bisa jadi milenial kayak Jerome Pauline ya. Selain dalam pendidikannya sukses gitu ya, terus usahanya sukses, semuanya sukses, dan mudah-mudahan kalian menjadi seperti Jerome Pauline ya. Oke. Selanjutnya satu-satunya kelompok yang bertiga di kelas ini ya, kelompoknya siapa? Ara, silakan Ara dan teman-teman maju ke depan ya. Oke, silakan bertiga, nggak apa-apa. Nanti barengan aja, mikrofonnya ada 2 kan, nanti barengan gitu ya. Kayak paduan suara kan juga barengan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Via Valen akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ara. Nama saya Rara. Nama saya Via. Siapa orang sukses yang kalian baca Via Valen? Bagaimana cerita orang tersebut sebelum sukses? Mulanya sejak kecil Via Valen sudah bernyanyi sejak kelas 5 SD. Dia sudah mengikuti manggung bersama ayahnya. Bagaimana usaha orang tersebut untuk sukses? Dia sukses merilis single pertamanya pada tahun 2015. Selanjutnya berturut-turut mengeluarkan single-single terkenal. Nama Via Valen semakin melambung saat berhasil memenangkan penghargaan SCTV Music Award 2017 dalam kategori penyanyi dangdut paling top 2017.
hujatan dari netizen karena melakukan listing saat pembukaan Asian Games 2018. Saat itu ia menyanyikan lagu berjudul Meraih Bintang. Rupanya hal itu disengaja dilakukan karena masalah teknis. Bagaimana kegiatan sosial orang tersebut setelah menjadi orang sukses membantu korban COVID-19 lalu? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, untuk yang tidak mendapatkan kesempatan untuk ke depan, jangan bersedih. Kalian bisa belajar seperti Jel Polin bikin video lalu dikirimkan ke Gak apa-apa sih kalau mau dikirimkan ke YouTube, nanti Bu Siti dikirimkan link aja ya. Tapi kalau misalnya mau dikirimkan ke PA Group boleh, mau di upload di YouTube boleh, mau di Instagram boleh. Yang penting Bu Fitri bisa lihat sama yang lainnya juga biar semuanya terinspirasi oleh orang-orang sukses yang sudah kalian cari ya. Oke, jadi sebetulnya tadi ada pendorong, ada penghambat. Sebetulnya gimana sih? Apa aja yang sebagai mobilitas pendorongnya? Oke, sebelum ini biar kalian semangat berdiri dulu yuk, berdiri, biar gak encok. Katanya di sini ada remaja jompo. Masya Allah. Oke, semuanya berdiri. Udah berdiri semuanya? STT Binaima. We are smart, science, modern, Al-Quran, religius, terampil, intelek, mandiri, berakhlak mulia, insya Allah bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan duduk kembali. Oke, nah sebetulnya dari tadi kita itu belajar tentang ini ya. Kalian disuruh cari geografi, disuruh cari hambatannya apa, terus pendorongnya apa. Nah di sini sebetulnya intinya adalah 6 poin di faktor pendorong dan 2 poin di faktor penghambat. Di faktor pendorong ada struktural ya. Tadi kalau misalnya orang kaya, tadi siapa ya yang kaya dari lahir itu siapa? Rafathar. Zara siapa tadi Zara? Gamal ya? Itu juga. Terus tadi yang Indomie bukan Indomie, tadi siapa ya? Maudi juga orang yang sudah kaya. Jadi itu adalah masuknya ke faktor struktural. Jadi sudah bukan, kalau struktural nih contohnya seperti ini. Yang tadi mah ini sebelumnya, jadi orang tuanya dan sebagainya. Nah ini faktor struktural ya contohnya. Jadi ini nama siapa aja ya? Presiden, ada yang kenal? Itu ada Pak Presiden Soekarno, lalu ada Soeharto, Habibie gitu ya. Ada Presiden Gus Dur, ada Megawati, lalu ada Pak SBY. Yang belum ada di sini siapa? Pak Jokowi. Lalu ada wakil presidennya. Nah itu struktural ya, setara struktur, gitu ya. Ada wakil presidennya di sini banyak sekali. Ternyata Bu Mega juga dulu pernah menjadi wakil presiden lalu menjadi presiden ya. Karena ada titisan dari Pak Soekarno gitu ya. Itu adalah faktor struktural. Faktor struktural macam ada struktur tertutup dan terbuka. Nanti bisa kalian baca gitu ya di buku kalian atau nanti Bu Fitri share PowerPoint-nya. Di sini ada struktur terbuka dan struktur tertutup gitu ya.
Kalau misalnya di struktur tertutup, sistem kerajaan hanya mengizinkan keturunannya sebagai calon raja, kayak di Brunei ya. Kalau terbuka kayak gimana? Iklim demokrasi di Indonesia memberi kesempatan untuk meningkatkan status sosial siapapun di sini. Katanya Zahra mau jadi anggota dewan, Bu Fitri kasih 10, pokoknya kasih dukungan penuh deh nanti. Kalau misalnya nyuruh nempel poster, Bu Fitri tempel. Kalau misalnya suruh bikin bagi-bagiin sembako, Bu Fitri nanti ikut bantuin ya. Kali aja beneran gitu ya jadi anggota dewan pusat, nanti kalau reses nanti di rumah Bu Fitri aja ya. Biar nanti Bu Fitri kan kebagian juga. Tuh ya, itu struktural. Nah ini individu, kalau individu ini tadi ya, karena dirinya sendiri kayak orang-orang yang tadi ada Jerome Pauline gitu ya, bisa menjadi kok kan bapaknya itu seorang pendeta ya kalau nggak salah ya. Tapi Jerome Pauline menjadi pengusaha dan menjadi YouTuber. Nah ini faktor individu. Nanti Bu Fitri kasih ini ada kisah Monang pengusaha rumah band. Nanti kalian baca lagi. Nah bang, ya seperti tadinya siapa dia? Tadinya adalah pemungut bola, tapi sekarang jadi pengusaha. Ya, tadi kalian sudah punya biografi banyak, kalian share di grup WA, nanti kalian baca. Nah, nanti Bu Fitri share juga ini, nanti biar kalian baca perpustakaan ya di kepala kalian ya. Kalian mau ngikutin siapa nih? Gitu. Oke, yang ketiga ada faktor sosial ya. Lalu di sini nanti ada jenis-jenis status sosial. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Paling banyak adalah faktor ekonomi tadi kayak Pak Khairul Tanjung, lalu bahkan Bang Jerome juga dulu untuk untuk uang jajan aja gitu ya harus ngelesin gitu kan. Itu zaman dulu, sekarang mah ya uangnya sudah mengalir ya. Udah mengalir kayak air terjun. Kita kemarin kemana air terjun Curug Leles ya. Iya, udah kayak gitu tuh. Airnya pas hujan kayak gitu. Rezekinya udah kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah faktor politik. Jadi kondisi politik yang stabil mendorong percepatan mobilitas sosial. Oke, nah politik stabil maka ekonomi maju, lalu mobilitas akan meningkat, perubahannya akan meningkat. Tadi ada juga contoh dari Indomie ya, yang grup Salim itu hampir bangkrut karena ada politik yang tidak stabil, tapi karena keluasan beliau gitu ya, jadi akhirnya sampai sekarang kita bisa makan Indomie. Coba kalau misalnya bangkrut, Maeda nggak bisa makan Indomie. Maeda suka Indomie nggak? Suka. Itu nggak akan bisa gitu ya makan Indomie. Oke, nah ini kemudahan dalam akses pendidikan. Alhamdulillah ketika orang yang sudah kuliah nanti akan menjadi sarjana, akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki salary yang tinggi. Mau? Siapa dong yang nggak mau dikasih salary tinggi ya kan? Nah, ini adalah penghambatnya ya. Tadi ada kemiskinan, lalu ini kalau Via Valen tadi itu loh ya, ketika nyanyi pasti dibeda-bedain sama ini gendutan ya, kayak Bu Fitri ya Via Valen gitu kan, maksudnya gendut gitu kan. Nah, terus ada diskriminasi yang lainnya gitu ya, jadi itu adalah penghambat. Ada juga loh misalnya ya, dulu anak sekolah itu hanya boleh untuk kaum yang apa? Yang mampu, bangsawan, orang yang miskin itu nggak boleh sekolah. Nah itu adalah diskriminasi. Kayak ini fotonya juga ya kan? Nah, tuh itu adalah diskriminasi. Nah, setelah itu, apa yang kalian dapatkan setelah belajar hari ini?
Apa? Bu Fitri ke situ dulu ya. Apa mau? Yang keras mau, yang panjang yang mau. Bisa belajar dari orang-orang sukses, perjuangannya, terus banyak motivasi juga. Berhubung cita-citaku juga jadi pebisnis gitu. Jadi banyak yang bisa jadi inspirasi. Oke, siapa lagi yang mau memberikan apa yang kalian dapatkan hari ini? Siapa? Ayo. Kayaknya kalau yang nyengir tuh berarti mau nih. Yang kamu mau aja. Memotivasi diri sendiri untuk apa? Iya, kayak Jero belajar matematika lebih giat. Soalnya matematika rumusnya banyak. Terus nyemangatin diri buat bisa kayak orang itu yang bisa sukses. Iya. Udah. Ada lagi yang mau? Ya, kalau misalnya malu-malu boleh nih nanti diketikin ya, lalu dikasih WA aku Fitri. Oke, nah kalau dari Bu Fitri gitu ya, kita perlu belajar tentang faktor pendorong dan penghambat itu karena kita harus tahu di setiap langkah kita pasti ada cita-cita yang harus dicapai, pasti ada yang namanya halangan, rintangan, menghadang. Karena ketika kita meraih kita akan meraih cita-cita kita itu jalannya tidak berdabur bunga, nggak lurus kayak jalan tol kayak Cipali, enggak, tapi jalannya itu kayak ke gunung, belok-belok, licin, ada duri, lalu kadang ada suket-suketnya banyak. Kita harus siap untuk membasmi itu semua dan harus tetap fighting sampai ke puncak ya gitu. Nanti kayak orang naik gunung, ketika di puncak kalian akan melihat keindahannya ya. Makanya kalau sekarang kalian berletih-letih, ibu aku pulangnya sore capek, nyampe rumah suruh murojaah lagi, maghrib mengaji, lalu suruh baca buku lagi ya, tetap harus tetap semangat sampai cita-cita kalian tercapai. Oke, selanjutnya nanti Bu Fitri akan kirim Google Form ya, maksudnya ke grup karena handphone yang dipakai untuk Zoom. Nanti setelah ini Bu Fitri akan kasih evaluasi. Berarti handphonenya nanti diambil lagi ya semuanya ya. Oke. Lalu apa yang akan ini? Nah, biar selalu tertanam di hati kalian. Apa? Dibaca dong. Tidak ada orang hebat yang malas untuk belajar. Aku pasti sukses, kalau tidak sukses pasti bukan aku. Iya, jadi aku pasti sukses, kalau tidak sukses pasti bukan aku. Oke, lalu last one. Nah, tanyain dulu ya. Siapa yang mau jadi ini? Jujur. Siapa? Siapa? Hansa. Oke, Hansa. Kemarin siapa namanya? Raisa. Sekarang Hansa. Lagi Raisa gitu ya. Nanti Hansa lagi Raisa lagi Hansa lagi. Ayo Hansa maju ke depan. Berdiri ya. Cin. Cinta kayaknya lagi mikirin rambut. Apa? Iya ya, kalian kita nggak satu frekuensi ya. Lupa. Oke. Silakan bangun semuanya.
bangun dong. Kayak ada apa tuh namanya lemnya. Oke ya. 1, 2, 3. buat cas energi kalian di akhir pelajaran kita. Oke, yang keras ya, karena ini udah terakhir nih. Biasanya kalau mau istirahat semangat kan, ya kan? Oke, SCPT Dinamo. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, jangan lupa di sini nanti kalian Bu Fitri kasih kalian untuk handphonenya, dan boleh nanti ketika istirahat kerjakan evaluasinya. Cukup ada 10 soal saja. Kalau misalnya Bu saya nggak boleh handphone, boleh pinjam handphone temannya, tapi jangan lupa Google-nya dipindahin dulu ya ke Google
kalian. Jadi biar nanti akunnya akun kalian, bukan akun teman kalian. Seperti itu ya. Siap? Siap. Nanti bisa langsung nilainya keluar. Oke, jangan lupa juga nanti kalian harus belajar terus, baca terus, digali terus tentang mobilitas sosialnya dan yang lainnya juga ya. Di rumah jangan malas untuk membaca karena membaca adalah salah satu kunci kalian untuk melihat dunia ya. Oke, dari Bu Fitri sekian. Mohon maaf ya kalau ada salah, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan karena yang yang mulia, yang sempurna itu hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik kita, milik Bu Fitri gitu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dan akan melanjutkan lagi ya ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.